suka mengabarkan tentang berkat Injil yang memberiku hidup, gemarkan hatiku. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Shalom, selamat pagi bagi seluruh jemaat Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk datang beribadah kepadanya. Karena itu dipersilahkan kepada seluruh jemaat untuk kita bangkit berdiri dan kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan, Sang Pemilik hidup kita. Kebaktian Umum Gereja Kristen Kalam Kudus Medan, Minggu 12 September 2021 dibuka dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Firman Tuhan yang akan menuntun kita memasuki ibadah pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 27 ayat yang pertama. Firman Tuhan, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sungguh-sungguh menghadap Tuhan dengan memberikan pujian kita. Melalui suara kita, kita sampaikan keagungan dan kemegahan Allah kita dengan kita datang menyembah Raja yang mulia. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Sejarah
Mari kita tundukkan kepala, kita bawa hati kita, hidup kita untuk kita datang kepada Tuhan dengan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami pagi hari ini boleh datang kepadamu. Ya Tuhan, kami tahu ketika kami datang kepada Tuhan, bukan saja melalui mulut bibir kami di dalam memuji Engkau, tetapi Tuhan, kami pun sedang membawa sesuatu yang di dalamnya kami tidak dapat sembunyikan di hadapan-Mu. Bahwa hidup kami adalah hidup yang tak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, karena itu kami memohon kepadamu saat ini. Sebelum jauh kami memuji dan memuliakan Engkau, bahkan mempersembahkan ibadah ini kepadamu ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berbelas kasihan kepada kami. Pengakuan yang kami sampaikan di dalam keberdosaan kami, kegagalan kami, di dalam melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tolong kami. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan, agar di saat ini anugerah-Mu membawa kami, boleh memberi semangat bagi kami Tuhan, untuk mensyukuri akan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Di masa pandemik ini, kami pun masih boleh datang beribadah kepada Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, tuntun kami pribadi lepas pribadi. Arahkan hati, pikiran, bahkan segala sesuatu yang saat ini Tuhan, di mana umat-Mu sedang beribadah secara online. Tuhan yang memimpin dan mengarahkan kami. Sehingga kami tahu Tuhan, bahwa ketika kami menikmati ibadah ini, itu semua hanya karena anugerah dan belas kasihan Tuhan atas hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, Engkau yang telah melawat kami. Kiranya Tuhan Yesus yang menyertai seluruh ibadah ini berjalan dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan membaca kitab Mazmur dari pasal 119 ayat 113 sampai dengan 120. Jemaat dipersilahkan untuk membaca di bagian ayat yang genap, dan saya akan membacakan pada ayat-ayat yang ganjil. Firman Tuhan, orang yang bimbang hati ku benci, tetapi Taurat-Mu ku cintai. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat. Aku hendak memegang perintah-perintah Allahku. Topanglah aku sesuai dengan janji-Mu, supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Sokonglah aku supaya aku selamat. Aku hendak bersukacita dalam ketetapan-ketetapan-Mu senantiasa. Engkau menolak semua orang yang sesat dari ketetapan-ketetapan-Mu, sebab sia-sia tipu muslihat mereka. Sebagai sanga kau anggap semua orang fasik di bumi. Sebab itu aku mencintai peringatan-peringatan-Mu. Badanku gemetar karena ketakutan terhadap Engkau. Aku takut kepada penghukuman-Mu. Demikian pembacaan Mazmur, kiranya Tuhan terus yang menolong kita untuk mencintai firman Tuhan sebagai bukti bahwa kita pun mengasihinya sebagaimana Tuhan yang sudah mengasihi hidup kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dipersilahkan untuk berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat. Kita mengikrarkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita dengan penuh sukacita menyatakan bahwa kita adalah orang-orang percaya yang telah dibangkitkan bersama dengan kemenangan Yesus atas maut. Sehingga tugas tanggung jawab yang saat ini Tuhan berikan kepada kita adalah bangkit dan menyampaikan berita itu kepada orang-orang yang belum percaya sehingga mereka boleh mengalami akan kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita kita nyanyikan pujian, "Ku kan bangkit bagi Allah." Dialah yang patut menerima segala pujian dan rasa syukur kita atas segala apa yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Terlebihkah lagi di dalam kita menerima anugerah keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. Mari seluruh jemaat, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari guru-guru unit SKK Rambung. Kami persilahkan.
berkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan beri kasih karunia damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Karena setiap orang telah menerima karunia, pergunakanlah itu untuk melayani satu dengan lainnya sebagai pelayan yang baik atas berbagai karunia dari Allah. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan beri kasih karunia damai sejahtera. Yesus baik bagiku, dan beri kasih karunia damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kepada seluruh jemaat untuk boleh mempersembahkan rasa syukur kepada Tuhan lewat persembahan yang akan dikumpulkan atau dikirim melalui rekening gereja yang sudah tertera di dalam layar masing-masing. Biarlah persembahan yang kita berikan itu semua dipakai Tuhan untuk pelayanan yang masih Tuhan percayakan bagi gereja, bahkan di dalam setiap bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan. Kita akan menyanyikan satu pujian kepada Tuhan, Ku Suka Mengabarkan. Ku suka mengabarkan tentang hal di sorga, tentang kasih Tuhanku yang mati bagiku. Ku suka mengabarkan tentang kuasa Injil, selamatkan kaum berdosa, dapat hidup kekal. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Ku suka mengabarkan indahlah Injilnya yang melebihi emas dan segala hartaku. Ku suka mengabarkan tentang berkat Injil yang memberiku hidup, gemarkan hatiku. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri, kita bawa persembahan kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memberkati kami di dalam segala usaha dan pekerjaan, sehingga sampai saat ini Tuhan, kalau kami masih bisa menikmati segala kebaikan Tuhan di dalam kebutuhan-kebutuhan jasmani kami,
Itu semua hanya karena kebaikan dan anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, ampuni kami, karena kami tahu bahwa di hadapan Engkau tidak ada yang tertutup Tuhan di dalam kami mengelola setiap harta benda, rupiah-rupiah yang saat ini Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami sungguh memohon belas kasihan-Mu. Biarlah Engkau terus bimbing kami, tuntun kami Tuhan, agar seberapapun berkat yang Kau anugerahkan kepada kami, ajar kami Tuhan agar kami boleh memberikan apa yang seharusnya kami berikan kepada hal-hal yang membutuhkan. Terlebih lagi Tuhan, melalui pelayanan yang masih Tuhan percayakan lewat Gereja Kristen Kalam Kudus. Biarlah Tuhan Yesus untuk setiap persembahan yang kami kumpulkan, Tuhan Engkau berkenan bukan melihat di dalam segala besar kecil yang kami berikan, tetapi Tuhan telah mengajarkan kami bagaimana kami memberi dengan sukacita, sehingga sukacita yang daripada Tuhan akan mengajar kami, memberikan satu pemahaman bagi kami Tuhan, di dalam kami membawa persembahan di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kasih Tuhan juga yang akan membawa kami untuk memahami bagaimana kami mengerti bahwa persembahan yang kami kumpulkan bukan saja lewat rupiah-rupiah, tetapi melalui kehidupan yang saat ini Tuhan sedang percayakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih boleh hidup dan kami masih boleh diberikan tugas tanggung jawab, dan di dalamnya kami terus menghasilkan berkat-berkat daripada Tuhan. Biarlah Tuhan kehidupan yang kami jalani, kami boleh menunjukkan bagaimana kami pun sedang beribadah kepada Tuhan di dalam setiap tugas tanggung jawab yang saat ini Tuhan percayakan. Sehingga kami boleh mengerti Tuhan bahwa kehidupan yang sampai saat ini masih Tuhan anugerahkan kepada kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, ibadah yang sejati, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah ini terus menjadi satu pemahaman di dalam seluruh kehidupan kami sebagai orang-orang yang telah menikmati akan kasih karunia-Mu, sehingga kami tahu Tuhan apa yang harus kami kerjakan di tengah-tengah dunia di dalam mana Tuhan masih mempercayakan kami hidup bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan untuk seluruh jemaat Tuhan Gereja Kristen Kalam Kudus. Tuhan berkati di dalam segala apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini Tuhan, khususnya di masa-masa pandemik ini. Kesehatan yang kami butuhkan Tuhan, kami tahu bahwa di tengah-tengah pandemik ini rentan sekali Tuhan, tubuh kami mengalami kondisi yang lemah. Tetapi biarlah Tuhan Engkau yang telah memberikan hikmat bagi kami, agar kami mematuhi berbagai bentuk protokol kesehatan yang diimbau oleh pemerintah kepada kami, sehingga kami pun Tuhan dianugerahkan keselamatan daripada Tuhan untuk tetap menikmati kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapak, berkati jemaat-Mu yang walaupun saat ini mungkin ada di antara mereka yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit. Tuhan Yesus, Engkau boleh melawat mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan semangat bagi mereka, bahkan tetap mengarahkan hati mereka kepada Tuhan. Karena sekalipun kondisi tubuh mereka saat ini lemah, tetapi iman yang Kau anugerahkan kepada mereka Tuhan telah membawa mereka mensyukuri atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan untuk pelayanan dari Gereja Kristen Kalam Kudus. Biarlah Tuhan Engkau tetap memberikan kami semangat agar dalam bentuk berbagai pelayanan yang kami lakukan, semuanya itu Tuhan akan Tuhan pakai untuk membawa seluruh jemaat Tuhan boleh bertumbuh dengan benar di dalam firman yang terus disampaikan. Kami yakin Tuhan Engkau akan memberikan kami motivasi yang baik, sehingga apa yang kami boleh ajarkan, yang kami dengar dari firman-Mu Tuhan, itu akan membawa kami kepada satu pertumbuhan yang sehat, pertumbuhan iman yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan yang saat ini Tuhan percayakan. Terima kasih Bapak, kami serahkan untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan tetap pelihara bangsa kami, pemerintah yang Tuhan percayakan untuk terus bertanggung jawab di dalam mengatasi berbagai persoalan, baik secara ekonomi, politik dan berbagai hal. Kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menaruh roh yang takut akan Tuhan kepada setiap para pemimpin kami Tuhan, agar mereka boleh mengambil satu kebijakan untuk mendatangkan kesejahteraan di kota di mana kami Tuhan izinkan untuk hidup dan kami tinggal di dalamnya. Terima kasih Bapak, kami serahkan untuk seluruh pekerjaan Tuhan melalui Sekolah Kristen Kalam Kudus. Biarlah Tuhan Engkau terus berkarya di dalamnya. Segala sesuatu yang kami usahakan, kami upayakan untuk terus mengembangkan pekerjaan Tuhan melalui sekolah ini Tuhan.
Kami yakin Tuhan, Engkau memberikan kami kemampuan dari masing-masing kami Tuhan, agar kami boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga melalui sekolah ini ada banyak cara yang akan Tuhan pakai untuk menyatakan kasih-Mu Tuhan kepada anak-anak didik kami, bahkan kepada setiap kami yang Tuhan percayakan untuk menjadi tenaga-tenaga pendidik bagi anak-anak yang sudah Tuhan bawa melalui Sekolah Kristen Kalam Kudus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan untuk seluruh permohonan kami pada saat ini Tuhan kepadamu. Biarlah Tuhan yang menolong kami. Kami yakin dan percaya Tuhan berbelas kasihan kepada kami ketika kami Tuhan Engkau berikan anugerah untuk hidup taat dan menghormati Tuhan melalui segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya satu pengumuman yang akan menjadi perhatian kita minggu depan akan dilaksanakan perjamuan kudus. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah melakukan CD atau naik CD, dipersilakan untuk mengikuti perjamuan kudus tersebut sehingga kita bisa bersama-sama mengikutinya dengan baik. Demikian pengumuman yang disampaikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Penginjil Samuel Bayu, dan Tuhan Yesus yang akan memimpin kita untuk mendengarkannya dengan baik. Kita bawa hati kita, pikiran kita, hidup kita untuk kita memuji Tuhan dengan satu pujian. Kau telah memilihku.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk memohon pertolongan Roh Kudus untuk menerangi hati kita. Mari kita berdoa. Puji syukur kehadirat Tuhan kami ucapkan karena pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus hadir dalam hati kami, menolong kami, membukakan hati kami sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang mudah dibentuk, mudah diajar oleh firman Tuhan, dan terlebih lagi tanamkan firman Tuhan itu di dalam hati kami, sehingga setelah kami pulang dari ibadah ini, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang Tuhan sediakan bagi kami. Buka hati dan pikiran kami untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertema bangkit dan bersinarlah. Kita akan merenungkan satu bagian Alkitab dari Matius 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Kita akan baca Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, kalau kita melihat tentang konteks garam dan terang dunia ini merupakan bagian dari khotbah di bukit. Nah, di dalam khotbah di bukit, kedudukan dari bagian ini, garam dan terang dunia, adalah setelah Tuhan Yesus mengatakan 8 ucapan bahagia, dan terkhusus setelah bicara masalah penderitaan, gitu kan, ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Lalu setelah bicara masalah penderitaan di dalam ucapan bahagia itu, Yesus mengatakan kamulah garam dan terang dunia. Setelah itu Yesus mengajarkan tentang hukum Taurat. Nah, lalu pasal 5 diakhiri dengan satu ayat yang sangat terkenal di ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi perkataan garam dan terang dunia ini diapit oleh dua bagian yang sama-sama mengajarkan tentang karakter dan kualitas internal murid Kristus. Maka saya kira pembahasan tentang garam dan terang dunia tidak akan lepas dari topik ini. Jadi garam dan terang seharusnya bukan sekedar masalah perbuatan, tetapi sudah menjadi karakter, pola pikir dari murid-murid Kristus yang mewarnai pola hidup Kristen. Perbuatan bisa dilakukan sekali-kali atau mungkin bisa dilakukan secara terus-menerus. Tetapi bisa jadi yang perbuatan yang baik itu yang dilakukan dengan terus-menerus itu dilakukan dengan sekedar rutinitas atau bahkan oleh karena paksaan gitu. Tetapi sebuah karakter yang dimaksudkan adalah ketika ada perbuatan yang dilakukan terus-menerus tetapi itu keluar dari hati, dilahirkan dari hati dan diri orang percaya yang sudah diperbaharui oleh Kristus. Jadi kalau bicara garam dan terang dunia, artinya ada kehendak, ada dorongan, ada kebiasaan, ada karakter yang ingin hidup menjadi garam dan terang dunia. Kalau kita bicara garam di dalam dunia kuno, garam di dalam dunia kuno biasanya digunakan untuk 3 hal. Yang pertama adalah digunakan untuk pengawet, gitu kan. Diasinkan, misal ikan diberi garam, diasinkan supaya awet. Lalu fungsi yang kedua biasanya adalah untuk pemberi rasa makanan seperti kita biasa masak diberi garam.
Yang ketiga, biasanya dibuat pupuk untuk menyuburkan tanah. Itu fungsi garam pada masa lalu. Nah, dari ketiga fungsi ini, kira-kira mana yang Tuhan Yesus sedang condong atau cenderung untuk bicarakan? Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Saya rasa kelihatannya Tuhan Yesus lebih condong berbicara garam sebagai perasa makanan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ada garam yang tidak asin? Atau bagaimana bisa garam menjadi tidak asin lagi? Begitu. Kita jangan melihat garam dari sudut pandang modern yang sudah mengalami proses pemurnihan, pengolahan sebelum kemudian dikemas dan dipasarkan. Garam-garam pada masa kuno, misalnya garam yang berasal dari Laut Mati, itu biasanya garam yang tidak murni. Jadi banyak bercampur dengan materi-materi bumi lainnya, entah apa. Jadi, semakin banyak campuran-campuran itu, maka garam yang tidak murni itu semakin kehilangan kemampuan untuk mengasinkan. Jadi pada masa itu yang disebut garam adalah garam yang asli yang bisa bikin asin plus materi-materi lain yang mencampuri. Semakin banyak materi, semakin kecil kemungkinan kemampuan garam itu untuk mengasinkan makanan. Jadi ditaburkan ke masakan ya tetap aja rasanya hambar begitu. Nah, menariknya kata tawar. Jika garam menjadi tawar, bagaimana diasinkan kembali? Nah, kata tawar itu menjadi tawar memakai kata Yunani morate. Dari bahasa Yunani kata dasarnya moraino. Morate dapat diterjemahkan bukan sekedar menjadi tawar, tetapi menjadi bodoh. Itu atau bertingkah laku bodoh itu makna lainnya atau makna yang relatif literal juga. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan jika garam menjadi tawar, gitu kan? Dia sedang berbicara begini. Tuhan Yesus seakan-akan ingin mengatakan murid-murid Kristus yang kehilangan kemauan atau kehilangan kemampuan untuk mengasinkan dunia adalah orang-orang yang bodoh. Memang sebenarnya Yesus agak keras bicara demikian. Dan kebodohan dan kegagalan semacam ini bisa disebabkan oleh karena murid-murid Kristus tidak lagi menjaga kemurnian iman mereka. Tidak menjaga kemurnian hidup mereka dan ajaran mereka bercampur dengan dunia. Bercampur dengan tidak murnian pengajaran-pengajaran dunia dan pola hidup dunia yang lain. Maka dia semakin lama semakin serupa dengan dunia. Nah, sebaliknya justru Roma 12 ayat 2 mengatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jika garam tidak lagi dapat mengasinkan, maka garam itu tidak lagi dapat digunakan, lalu dibuang orang dan diinjak-injak orang. Nah, biasanya kalau seseorang menaruh garam di dalam makanan pada zaman dulu, materi-materi garam yang asli yang bisa mengasinkan itu larut dulu di dalam makanan, dalam air. Gitu. Yang tertinggal adalah materi-materi sisanya yang tidak bisa mengasinkan. Nah, itu yang kemudian dibuang karena tidak terpakai, dibuang dan dikatakan diinjak-injak orang. Jadi yang dibilang garam sekali lagi ya bagian yang bisa mengasinkan itu dan bagian yang kemudian dibuang itu. Begitu. Garam yang tidak asin, ya dia tidak bisa memberikan dampak apapun bagi makanan yang digaraminya. Lalu yang kedua, ketika Tuhan Yesus bicara tentang masalah terang dunia. Dikatakan di situ, bagaimana sebuah kota di atas gunung akan terlihat, tidak akan tersembunyi. Kalau kota itu terang. Dan Yesus menambahkan di situ, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Gantang itu apa sih sebenarnya? Gantang itu mirip ember atau baskom, begitu, tempayan yang biasa digunakan untuk mengukur biji-bijian, entah itu atau beras, entah gandum. Satu gantang kurang lebih sekitar setara dengan 9 liter. Nah, jadi bayangkan kalau saya menyalakan pelita, menyalakan lilin,
lalu saya ambil gantang, lalu saya tutupi lilin itu dengan gantang. Ya sinarnya akan tertutup begitu. Menyala tetapi tidak berfungsi dan dengan sengaja ditutupi. Sekali lagi ini cocok dengan nuansa perkataan Tuhan Yesus yang ingin mengatakan ini sebuah kebodohan. Nah sebaliknya seharusnya ketika lilin itu mulai dinyalakan, dia taruh di atas kaki dia dan menerangi kemudian seluruh isi rumah. Rumah-rumah orang Israel pada waktu itu rata-rata hanya punya satu cuman punya satu ruangan. Jadi ruang duduk, ruang tidur, memasak ya kadang di situ. Gitu. Menerima tamu kadang di atap, karena atapnya atap relatif datar. Gitu. Nah, selanjutnya di dalam ayat 16 dikatakan demikian. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, kalau perkataan ini dipahami secara keliru, seakan-akan perkataan itu mengajarkan kita untuk memamerkan perbuatan kita. Supaya orang tahu, ini loh saya sudah berbuat baik, ini loh saya melayani, ini loh saya menolong orang, dipublikasikan kemana-mana, ke medsos dan sebagainya dengan tujuan apa? Supaya orang tahu bahwa kita telah berbuat baik. Tetapi sekali lagi itu pemahaman yang keliru. Mari kita bandingkan dengan perkataan Tuhan Yesus yang lain di dalam Matius 6 ayat 1. Satu pasal setelahnya. Matius 6 ayat 1 mengatakan demikian. Itu masih bagian dari khotbah di bukit. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, garis bawahi, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Perkataan Tuhan Yesus ini sangat keras menentang orang-orang yang memamerkan kebaikannya dan kesalehan agamanya mereka. Kamu ingin dipuji orang kan? Dan kamu sudah dipuji. Gitu. Oleh orang banyak yang melihat perbuatanmu yang kamu pamerkan, ya sudah itu upahmu. Gitu. Kamu tidak akan beroleh lagi upah dari Bapakmu yang di surga. Peringatan itu sangat keras. Untuk memperingatkan orang-orang yang memamerkan kesalehannya. Dan bahkan membukakan fakta bahwa mereka tidak akan mendapatkan upah dari Bapa yang di surga. Berbuat baik, dipamerkan, orang tahu, orang memuji, tetapi diabaikan oleh Bapa. Karena apa? Karena motivasi yang buruk. Jadi sekali lagi bagian ini berbicara tentang kebodohan. Kebodohan orang yang berbuat baik dan memamerkan perbuatan baiknya untuk dipuji dan kemuliaan diri. Jadi Matius 6 ayat 1 tidak bertentangan dengan Matius 5 ayat 16. Matius 6 ayat 1 berbicara tentang motivasi. Matius 5 ayat 16 berbicara tentang identitas yang seharusnya dinyatakan di dalam perbuatan untuk memuliakan Bapa, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan 3 hal dari Matius 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Yang pertama adalah mari kita renungkan identitas murid-murid Kristus. Matius 5 ayat 13 sampai 14, Yesus tidak mengatakan demikian. Kamu harus menjadi garam dunia. Kamu harus menjadi terang dunia. Kalimatnya bukan demikian, tetapi kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Jadi Yesus sedang berbicara identitas yang sudah melekat pada murid-muridnya. Cuman seringkali murid-murid Kristus itu malu untuk menyatakan identitasnya sebagai murid-murid Kristus, bahkan menutupi identitas imannya dan kemudian berusaha sama dan diterima oleh dunia. Lalu apa gunanya murid-murid Kristus semacam ini di tengah dunia yang gelap? Setiap orang itu punya identitasnya masing-masing. Dan bagaimana kita bisa mengenali seseorang atau peran seseorang di dalam konteks atau kehidupan tertentu, ya adalah melalui identitasnya. Saya berikan sebuah ilustrasi. Nama saya Samuel Bayu. Nah, jika orang lain hanya tahu nama saya, maka relasinya akan relatif terbatas. Paling cuman apa?
halo Pak, begitu kan, hanya menyapa dan sebagainya. Selebihnya enggak ada karena orang enggak tahu siapa saya. Tapi kemudian ketika mereka tahu saya adalah seorang suami dari seorang istri, maka identitasnya akan berubah, begitu kan. Berarti orang ini tidak bisa diminta jadi suami lagi, begitu, atau tidak bisa dijadikan menantu lagi. Karena apa? Karena sudah punya istri. Lalu kalau mereka tahu bahwa saya dulu misal saya adalah seorang kontraktor, maka relasi yang sekedar menyapa berubah, mungkin menjadi sebuah relasi yang mereka mempercayakan sebuah proyek pembangunan atau renovasi rumah kepada saya. Jadi identitas yang diketahui itu, yang dinyatakan itu membuat kita berada di dalam sebuah relasi-relasi tertentu. Pertanyaannya adalah dari mana saya memperoleh identitas itu? Sebagai seorang suami, saya memperoleh identitas itu karena saya menikah dengan istri saya. Sebagai identitas sebagai seorang kontraktor, saya dapat karena saya lulus dari pendidikan kesarjanaan teknik sipil dan kemudian saya bekerja di dalam bidang konstruksi. Lalu bagaimana kita mendapatkan identitas dari sebagai murid Kristus? Dari komitmen Kristus yang menebus dan memuridkan kita. Seorang murid Kristus bukan orang yang rajin datang ke gereja. Bukan orang yang rajin melayani. Bukan pengurus, bukan majelis, bahkan bukan hamba Tuhan. Tetapi seorang murid Kristus karena Kristus sudah menebus kita dari dosa dan kita hidup di dalam anugerahnya. Jadi identitas kita muncul bukan karena komitmen kita kepada Tuhan. Identitas kita ada karena komitmen Tuhan atas kita. Kita beriman kepada Kristus pertama-tama bukan karena pekerjaan dan keputusan kita untuk datang kepada Kristus, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus yang melahirbarukan kita. Sekali lagi, iman itu bukan sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan. Sebaliknya, iman itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Identitas kita adalah karya Allah yang indah dan yang mahal. Kalau kita memperoleh promosi jabatan di kantor begitu misalnya. Dari tadinya staf kemudian jadi manajer atau jadi seorang direktur, apa yang kita lakukan? Apa yang kita rasakan? Kita sukacita. Kita senang. Kita nyatakan, saya sekarang bukan staf lagi loh, saya sekarang manajer. Saya sekarang direktur dan sebagainya. Kita beritahu semua orang dan kemudian kita dengan sukacita menghidupi kehidupan kita sebagai seorang manajer, sebagai seorang direktur. Sebuah identitas yang kita banggakan begitu. Identitas yang diberikan oleh manusia. Nah, identitas kita sebagai garam dan terang dunia bukan diberikan oleh manusia, tetapi diberikan oleh Kristus sebagai bukti nyata kasih Kristus kepada kita. Dia memberikannya melalui kematiannya di kayu salib. Jadi ini bukan identitas yang seharusnya membuat kita malu, kehilangan percaya diri dan bersembunyi dipendam agar orang lain tidak tahu. Sebaliknya ini identitas yang membanggakan, yang membuat kita bersukacita dan menyatakan kepada dunia, saya sekarang adalah murid-murid Kristus. Lalu yang kedua, sebuah identitas akan selalu membawa kepada sebuah panggilan. Nah, membawa dampak kepada kita. Jadi orang lain ketika tahu nama saya Samuel Bayu begitu, kemudian dia berelasi dengan saya. Nah, ketika saya menyatakan diri sebagai seorang kontraktor, maka saya menawarkan jasa untuk membangun rumah, merenovasi rumah dan sebagainya. Saya tidak akan menawarkan jasa mencabut gigi, meskipun saya ahli di dalam mencabut paku begitu. Dan Anda juga tidak akan menawarkan gigi Anda untuk saya cabut. Kenapa? Karena saya bukan dokter gigi, saya kontraktor. Lalu sekarang saya menjadi seorang hamba Tuhan. Saya tidak akan lagi menawarkan jasa untuk merenovasi rumah atau membangun rumah. Tapi saya menawarkan, memberikan sebuah pelayanan rohani kepada Anda. Dan Anda menyerahkan kerohanian Anda untuk dilayani melalui kehadiran saya di tengah-tengah Anda. Identitas itu membawa pada sebuah tanggung jawab dan panggilan. 1 Petrus
2 ayat 9 mengatakan kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita dipilih, kita ditebus untuk sebuah maksud, agar kita memberitakan perbuatan besar dari Allah. Yang apa? Yang memanggil kita dari kegelapan dan memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita dipanggil, kita dipilih, kita diselamatkan bukan untuk menjadi seorang yang pasif. Kita dipilih, kita diselamatkan untuk menjadi seorang yang aktif di dalam kehidupan kita, menyaksikan bagaimana Kristus sudah mengubah hidup kita dan Dia bisa mengubah kehidupan Anda juga. Jadi murid-murid Kristus, identitas murid Kristus membawa murid-murid Kristus kepada sebuah panggilan kehidupan yang sepadan dengan identitas yang Tuhan berikan. Kita itu diciptakan untuk memberikan dampak. Dengan segala pemberitaan kita, dengan tentang kebenaran, dengan segala teladan hidup kita yang menyaksikan bagaimana Kristus mengubah kita dan memberikan kita sebuah identitas yang baru dan kehidupan baru di dalam Tuhan. Semua murid Kristus tanpa terkecuali dipanggil untuk menjadi alat kesaksian, menjadi alat perubahan di tengah-tengah dunia yang hambar dan yang gelap. Lalu yang ketiga, yang terakhir, tantangan murid-murid Kristus. Bukan hal yang mudah menjadi garam dan terang. Dikatakan identitas murid-murid Kristus adalah garam dunia, terang dunia, bukan garam gereja, bukan terang gereja. Artinya identitas kita itu sebagai garam dan sebagai terang memiliki wadah atau ladang yang harus digarami dan diterangi. Dan itu yang paling luas adalah apa? Adalah dunia. Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi ketika terang itu dinyalakan dan tidak ditutupi gantang tentunya, maka terang itu akan membuat kota yang ada di atas gunung akan terlihat dengan jelas dari manapun. Kenapa? Karena terang. Dan ketika kita memiliki kehidupan yang terang, menjalankan kehidupan sebagai terang yang berbeda dengan kegelapan, maka dengan segera kehidupan kita yang terang itu, kehidupan kita yang sudah diubahkan itu akan terlihat oleh orang-orang di sekitar kita. Dan kita akan menjadi sebuah semacam sorotan dari orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita siapa? Kita menjadi sorotan siapa? Kita adalah terang dunia. Maka dunia yang akan melihat kita, kehidupan kita akan disorot oleh dunia. Dan bagi kita yang masih penuh dengan kelemahan, kekurangan, ketidaksempurnaan, itu menakutkan kita. Pertanyaan kita, sanggup enggak untuk kita terus bertanggung jawab hidup sesuai dengan identitas kita? Kita mulai melihat kehidupan kita yang seringkali kurang atau tidak berintegritas. Atau sebagian orang mungkin tidak mau berintegritas sebagai murid-murid Kristus. Tetapi orang yang saya katakan terakhir ini, saya kira bukanlah murid Kristus yang sejati. Murid Kristus yang sejati berusaha untuk berintegritas. Meskipun barangkali tentu di tengah-tengah kelemahan dia, di tengah-tengah kelemahan kita mungkin akan beberapa kali mengalami kegagalan, kejatuhan, dan sebagainya. Tetapi sebaik apapun murid Kristus itu hidup, kita tetap memiliki kelemahan. Menyatakan diri sebagai murid Kristus seakan-akan meletakkan lampu sorot itu ke arah kita dan menyorot kita. Pertanyaannya apa yang disorot? Kalau yang disorot kebaikan masih mending, meskipun itu menjadi sebuah tantangan baru yang mendorong kita untuk menjadi arogan, menjadi sombong. Tetapi yang disorot bukan sekedar kebaikan,
Bahkan kebanyakan yang disorot adalah apa? Kelemahan-kelemahan kita, kegagalan-kegagalan kita. Tetapi justru seringkali itulah yang dunia yang gelap itu ingin lihat dari murid-murid Kristus. Mereka ingin melihat apakah nilai-nilai Kristen, apakah iman Kristen dapat diintegritaskan di tengah-tengah kehidupan dunia yang berdosa ini. Apakah iman Kristen itu relevan di tengah-tengah dunia yang sekarang ini? Ini tantangan murid-murid Kristus. Bukan tantangan yang mudah. Tetapi apa yang kita takutkan itu dilihat, dinilai, justru itulah yang seharusnya kita tampakkan dan kita saksikan bagi dunia yang membutuhkan cahaya. Jadi bagaimana kita bisa menghadapi tantangan yang besar semacam ini? Kita harus mengakui kehidupan kita bukanlah sebuah kehidupan yang sempurna. Kita harus akui itu. Kita semua penuh kelemahan dan kekurangan. Kita bisa memolesnya sedemikian rupa agar kehidupan kita seakan-akan terlihat baik dari luar. Tetapi justru bukankah ketika kita berbuat demikian, kita sudah terjatuh ke dalam dosa kemunafikan. Dan ketika keaslian kita terlihat, justru menjadi batu sandungan yang sangat besar. Kehidupan kita bukanlah sebuah kehidupan yang sempurna. Mungkin sebagian dari kita bukan lagi memiliki kehidupan yang tidak sekedar tidak sempurna, tetapi kita memiliki kehidupan yang hancur. Saya tidak sempurna, keluarga saya tidak sempurna, hari-hari saya penuh dengan pergulatan, hari-hari saya penuh dengan pergumulan, dan bahkan di dalam pergumulan itu ada kalanya saya gagal menang di dalam pergumulan-pergumulan itu. Jadi bagaimana saya yang jatuh dan gagal itu dapat bangkit menjadi garam dan terang dunia? Jawabannya satu. Yang pertama-tama adalah mari kita kembali kepada Allah yang membentuk kehidupan. Allah adalah Allah yang membenahi dan menata alam semesta yang tidak berbentuk dan kosong itu. Menjadi sebuah alam semesta yang begitu indah, teratur, yang ditinggali dengan kehidupan-kehidupan yang indah untuk dijalani. Tuhan membentuk kita dengan indah. Tetapi seringkali keindahan yang Tuhan ciptakan itu rusak dan hancur oleh karena dosa kita atau mungkin oleh dosa orang-orang di sekeliling kita. Kehidupan kita yang indah bukan lagi menjadi sebuah kehidupan yang tidak sempurna, bahkan barangkali menjadi sebuah kehidupan yang benar-benar rusak, benar-benar kacau. Dan kita gagal menjadi terang. Kita gagal menjadi garam. Mungkin hari ini kita terpuruk di dalam segala pergumulan kita. Kita tertekan, kita malu karena kita mengalami banyak kesusahan. Kita malu karena kita mengalami banyak kelemahan dan banyak kesalahan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dapat bangkit? Kita tidak bisa berhenti di dalam keterpurukan itu, tetapi kita harus bangun dan kemudian menyatakan diri menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Kembali kepada Tuhan. Biarkan tangan Sang Ahli itu memperbaiki diri kita dan memperbaiki kehidupan kita. Di tangan Sang Ahli, tangan Tuhan, kehidupan kita yang tidak sempurna, ketakutan kita dipulihkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Menjadi sempurna? Saya yakin tidak. Dunia mungkin akan tetap melihat ketidaksempurnaan di dalam kehidupan kita. Dunia akan tetap melihat kelemahan-kelemahan kita. Tetapi biarkan dunia melihat bagaimana Tuhan, bagaimana Kristus terus berkarya memperbarui kehidupan kita, memulihkan kita, menguatkan kita mengatasi segala pergumulan-pergumulan kita. Sehingga semakin hari kehidupan kita semakin indah, semakin hari kehidupan kita semakin menjadi terang dan garam. Kembali dan bersandar kepada Tuhan yang memulihkan kita. Maka kita akan bangkit dan terangmu akan bercahaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Kerajaan Surga yang mulia, kami mengingat betapa Kristus sudah mati bagi kami. Agar kami menjadi anak-anak Tuhan, agar kami menjadi murid-murid Kristus, agar kami menjadi alat-alat kesaksian, pekerjaan dan karya Tuhan yang begitu besar, yang membawa kami keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib.
Tuhan sudah menjadikan kami garam dan terang bagi dunia ini. Tetapi seringkali kami lalai, kami abai di dalam panggilan kami dan tanggung jawab kami. Kami bersembunyi di bawah gantang. Kami tidak berani menyatakan diri. Karena kami malu, kami takut, karena kami penuh dengan cacat celah, kami penuh dengan kekurangan. Tetapi hari ini kami sadar untuk kami kembali ke dalam panggilan itu. Pulihkan kami, tolong kami, kuatkan kami. Kiranya melalui ketidaksempurnaan kami, melalui segala kelemahan kami, dunia boleh melihat bagaimana Tuhan menyertai dan memproses kami semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Dan biarkan mereka melihat bahwa Kristus benar-benar ada. Dan Kristus adalah satu-satu hal yang paling dibutuhkan bagi dunia yang gelap. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di tangan Tuhan untuk dipulihkan, untuk dibentuk, dan untuk dipakai oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, kami mohon untuk bangkit berdiri. Kita semua akan mengembalikan segala kemuliaan ibadah pada pagi hari ini hanya kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu doksologi. Kita adalah garam dan terang dunia. Sebuah panggilan yang tidak mudah untuk kita jalani di dalam kehidupan kita, terlebih oleh karena kelemahan kita. Mari kita bangkit, kita datang kepada Tuhan yang memulihkan dan memberikan kita kekuatan. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita akan saat teduh sebentar, ibadah pada pagi hari ini sudah selesai. Kami tim pelayan Gereja Kristen Kalam Kudus Medan, Minggu 12 September 2021 mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo.